Halo, selamat pagi. Welcome back to my channel. Kita akan membahas kali ini soal dunia kaktus atau dunia sekulen ya. Jadi kemarin saya sempat sudah share ya video bagaimana cara menanam kaktus dan sekulen. Ini kaktus yang aku maksud di sini adalah kaktus yang kecil-kecil ya, atau yang mini-mini seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kayaknya lagi asik ya kalau kita nanam tanaman imut-imut kayak gini, terus kita taruh di meja kerja gitu ya, atau di ruangan mana aja, di spot mana aja ya. Pokoknya ini bisa menambah mood, atau juga bisa mengubah suasana dalam ruangan itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kaktus mini dan juga sekulen-sekulen yang lucu-lucu kayak gini ya. Oke, jadi ini aku akan cerita berdasarkan pengalaman aku. Ini sebenarnya yang nonton channel aku nih banyak yang senior-senior nih, kayak Bang Roy ya, atau pokoknya banyak banget yang lebih senior dari aku. Nah, Bang Roy, kalau misalnya ada koreksi silakan ya di kolom komentar, tolong dibantu kalau aku ada salah ya. Yang lain pasti lebih pinter lah dari aku ya. Kalian pasti ini om-om yang di Bandung, yang di Bogor ya, ini pada oke-oke semua nih pada nonton channel ini. Nah teman-teman ya, jadi ini adalah kaktus-kaktus mini ya, sekulen-sekulen mini. Nih ini pot bawaan asli dari petaninya ya, dari toko grosiran seperti ini ya. Jadi dia cuma pakai pot hitam, ini pakai mungkin lebih kurang ukuran 10 cm ya, ini pot kecil. Nah kemarin sudah saya share ya media apa aja yang saya pakai ya. Jadi kalau saya beli dari toko tanaman ya, baik itu offline ya, maksudnya offline, mereka kan sudah dikasih pot kayak gini ya. Kecuali kalau kita beli online, maka yang dikirim itu hanya tanaman saja ya, tidak termasuk media seperti ini. Nah jadi kalau aku beli tanaman ya dari petani kayak gitu, itu biasanya aku akan bongkar lagi ya, terus aku repot ya, aku pindahin lagi ke pot sesuai selera. Nah biasanya kalau yang lagi tren sekarang kan pot warna putih kayak gini ya, pot tawon kayak gini. Nah sebelum kita pindahin, yang pasti kita mesti siapin dulu media tanamnya. Nah media tanam di sini kalau untuk kaktus atau sekulen yang pasti dia tidak boleh terlalu basah ya, karena kalau terlalu basah dia akan mengakibatkan akarnya busuk, batangnya nih juga busuk ya, yang di sini ini rentan busuk. Nah jadi media apa aja yang aku pakai yang aku bisa dapatkan di sekeliling aku ya. Pertama yang dipakai itu yang pasti pasir malang. Pasir malang itu yang seperti ini ya, ini seperti ini permukaannya nih, kecil-kecil kayak kerikil seperti ini, kelihatan ya. Nih pasir malang, teman-teman bisa cari di toko bahan-bahan pertanian ya. Ada yang dijual per kilo, ada juga yang dijual karungan. Nah kalau misalnya nggak ketemu, kalian coba cari di toko yang menjual peralatan untuk aquascape ya. Biasanya dia juga jual pasir malang. Nih seperti ini ya teman-teman. Nih pasir malang itu ada yang kasar, ada yang halus. Di sini aku pakai yang halus seperti ini ya, bukan yang gede-gede sekali. Nah kemudian campuran yang kedua di sini aku pakai sekam mentah. Kemudian yang ketiga aku juga pakaiin sekam bakar sedikit. Dan jangan lupa teman-teman, setiap kali kita meracik media tanam, tambahkan juga insektisida seperti yang ini. Oke. Nih yang seperti ini, yang serbuk biru yang seperti ini ya, kelihatan ya nih. Nah jadi ini aku campurkan di media tanam ya, termasuk juga untuk media tanam si kaktus. Nah setelah itu teman-teman racik ya, diaduk yang rata. Setelah itu boleh langsung ditanam. Nah setelah penanaman aku tidak langsung siram ya, biasanya aku akan biarkan dulu 1 malam atau 2 malam ya, supaya dia bisa mengadaptasikan diri dengan media yang baru. Nah di sini ada yang nanya kenapa dia menanam atau memelihara sekulen itu mati gitu ya, mati karena dia busuk gitu ya. Mungkin kesalahannya itu di faktor penyiraman ya Mbak, kemarin siapa yang nanya. Nah
seperti ini. Ini memang yang sejenis ini memang rentan banget busuk ya. Aku juga pernah 1-2 kali juga mendapatkan dia dalam keadaan daunnya sampai busuk sekali dan akhirnya mati. Nanti juga aku tunjukkan ada beberapa plant ya yang daunnya rontok ya, daunnya rontok tapi bisa diambil kembali dan bisa ditanam kembali. Nah ini sekulen ya, sekulen juga medianya sama ya teman-teman. Medianya pakai pasir Malang. Perbandingannya untuk perbandingan 50% itu aku pakai pasir Malang, kemudian 25% itu aku pakai sekam bakar, sekam mentah nih. Tapi kalau kalian mau pakai campuran tanah mungkin bisa, tapi aku nggak pakai ya. Ada yang pakai campuran tanah tapi aku nggak. Nah di sini ada, aku mau tunjukin satu pot ya. Ini adalah potongan daun yang aku coba untuk tanam kembali ya, karena dia kemarin rontok ya, rontok, tapi aku coba tanam daunnya satu bagian seperti ini dengan harapan dia bisa hidup kembali. Biasanya nanti kalau hidup dia akarnya akan muncul dari di bawah ya, tapi ini baru beberapa hari jadi aku belum berani bongkar ya, mungkin sekitar 2 minggu lagi dia baru muncul akar yang baru. Nah untuk penempatan lokasi ya, penempatan lokasi di sini aku taruh outdoor ya, outdoor, tapi di atasnya itu dia pakai kanopi. Jadi ini aku lepas aja, tidak ada perlakuan khusus misalnya ditutup di greenhouse atau di tempatin indoor spesialis, itu enggak ya. Jadi aku biarin aja kayak gini, dia posisinya kayak gini ya teman-teman ya. Kadang dia kena panas banget, kadang dia kena hujan, terpaan hujan. Kalau misalnya hujan deras dia pasti akan otomatis kena. Kalau sudah kena hujan deras seperti ini semalam ini hujan nih, jadi airnya tuh kena, aku nggak akan siram untuk beberapa hari ya gitu. Nah ini kan bisa kelihatan ya kalau medianya itu masih basah ya. Nih kalau seperti ini kan kelihatan banget basah. Ini akan aku diamkan, tidak akan aku siram ya, lebih kurang 1 minggu atau 10 hari. Pokoknya kaktus itu sebetulnya paling mudah ya, paling mudah banget. Dia tuh lucu, imut-imut, dan nggak rewel ya, nggak susah banget untuk dirawat. Nih seperti ini sekulen ya, sekulen. Daunnya itu tebal ya, daunnya tebal. Ini kalau misalnya keseringan disiram dia akan malah jadi busuk daun-daunnya yang ini ya. Nih. Nah gimana cara menyemprotnya Mbak? Kalau misalnya aku letakkan dia di dalam, untuk kalau indoor ya, di dalam misalnya kalian taruh di meja kerja atau pokoknya di dalam, misalnya di ruangan ber AC, teman-teman bisa pakai sprayer yang semprotan gitu loh, yang kayak gini nih ya, sprayer yang kayak gini ya. Biasanya aku akan tambahkan sedikit aja dosis B1 ya, kemudian disemprot seperti ini ya. Aku semprot pada media ya, secukupnya saja, tidak sampai over watering ya. Nah mudah-mudahan tips dari aku ini bermanfaat. Nah kemudian untuk pemupukan ya, pemupukan kalau untuk kaktus sebetulnya kalian boleh pakai pupuk apa saja yang menurut kalian nyaman. Nah kalau aku biasa memang pakai pupuk guano. Jadi guano yang sering banget aku share ke kalian itu yang bentuknya butir-butir kecil, itu kalian bisa taburin sedikit aja sekeliling ya, di sekeliling pot ya. Kaktus itu tanaman hias, jadi dia nggak terlalu rewel seperti tabulang pot ya. Jadi cocok banget untuk kalian pemula yang pengen coba merawat tanaman-tanaman mungil-mungil seperti ini ya. Boleh pakai pupuk apa saja, mungkin mau pakai pupuk NPK biru atau pupuk apa saja, cukup ditaburin di pinggir-pinggir di sini ya teman-teman ya, sedikit saja, beberapa butir saja. Nih, sesuaikan dengan ukuran pot yang kalian pakai ya. Makin besar pot berarti dia makin besar butuh asupan nutrisi. Nah itu aja bahasan kita tentang kaktus dan sekulen hari ini ya. Aku harap cukup jelas ya, cukup jelas untuk pemula, karena memang kaktus dan sekulen kayaknya nggak terlalu sulit lah untuk dirawat ya. Oke teman-teman, aku mohon bantuannya, jangan lupa videonya di like ya, videonya di like. Kemudian untuk yang baru mampir jangan lupa subscribe ya.
Thank you. Kalau ada koreksi silahkan koreksi di kolom komentar ya, untuk yang teman-teman yang lebih expert di bidang dunia kaktus dan sekulen ya. Aku cuman sharing apa yang sudah aku lakukan untuk kaktus selama ini ya, dan hasilnya mereka oke aja, alhamdulillah. Thank you for watching ya teman-teman ya. Assalamualaikum, happy gardening.